Nah, ini bocah teriak bang di dalam bang, tolong, tolong. Nah, ini bocah kenapa? Minta tolong. Ternyata itu tangannya udah ditarik kuntilanak bang, tinggi, gede. Itu tangannya dia tuh udah dipegang bang, udah ditarik. Saya refleks dong narik kakinya dia. Jadi saya main tarik-tarikan bang. Oh ya ampun. Itu keadaannya jam 8 pagi. Dia lagi ngelas, itu ada sepatu pantopel bang, jalan. Kan dia jongkok nih, tempat pantopel jalan, dia ngeliatin dari bawah. Kalau kata dia mah orang HRD apa kantor gitu bang, mantau kali ya. Kayak celana rapi bang, baju jas rapi. Pas dia ngeliat ke atas itu, paling nggak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di Lonceng Misteri, masih bersama gue Gilang Ahaditya. Dan malam ini gue kedatangan seseorang nih yang bakal nyeritain pengalaman horornya ketika dia bekerja di sebuah pabrik gula di daerah Bekasi. Ya, jadi narasumber gue ini seorang pegawai pabrik ya. Dia banyak sekali mengalami kejadian-kejadian horor bersama teman-temannya atau seisi pabrik itu. Dan udah ada di sebelah gue ini Bang Firman. Halo Bang. Akhirnya datang juga ke sini. Bang, itu kejadian tahun berapa? 2018. 2018. Itu awal lo kerja di situ berarti? Awal, bener-bener awal. Awal kerja di situ. Maksudnya awal ini gimana nih? Pabriknya juga awal gitu? Apa pabriknya bener-bener juga awal juga. Oke, pabrik baru berdiri. Baru berdiri, belum ada taman segala, mesin juga belum ada, taman yang depan juga belum ada. Ya kita nanam tanaman di depan segala macam, masang-masangin mesin juga. Jadi abang ini pegawai pertama lah ya ketika pabrik itu didirikan. Ya, rombongan saya anak-anak pertama di situ. Ngeri banget ini. Angkatan pertama kalau dibilang di sekolahan tuh ya. Dan Bang, ini mohon maaf, sampai sekarang masih kerja di situ? Udah enggak sih, udah pindah. Udah pindah? Udah pindah pabrik? Pindah cabang aja. Oh, pindah cabang aja. Tapi masih di perusahaan itu? Masih, tapi beda satu manajemen, beda gerbang lah jatuhnya. Kita nggak nyebut perusahaannya apa ya, karena Abang juga masih di situ. Dan mohon maaf sekali, sahabat Lonceng, nggak ada dokumentasinya juga. Karena si Abang nih masih di perusahaan situ ya, bahaya Bang. Ya kita sebut pabrik gula aja ya, nggak yang PT ini. Oke. Nah, dan ini yang ngalamin katanya sampai satu pabrik. Iya Bang, bener ya. Semua teman-teman saya juga ngerasain semua teror penunggu makhluk situlah. Iya. Ini di Bekasinya juga kita nggak sebut di mana ya, Bekasi aja pokoknya ya. Bekasi lah. Oke. Dan katanya ada satu cerita urban legend juga di situ ya. Iya Bang. Dan ternyata emang baru sampai sekarang juga masih sampai sekarang masih. Oke. Masih eksis lah jatuhnya. Dah, itu sahabat Lonceng ya. Jadi sahabat Lonceng nih harus nonton video ini dari awal sampai habis, karena gue yakin pasti cerita kali ini bakal seru banget. Dan buat kalian yang ingin jadi narasumber, datang langsung ke studio Lonceng Misteri, kalian bisa langsung mampir ke Instagram kita di @loncengmisteri. Bisa langsung klik aja link yang ada di videonya itu, ya nggak perlu DM lagi, jadi klik aja linknya. Dan yang belum subscribe nih, yang gue bilangin sama kalian semua yang belum subscribe, atau buat siapapun yang nemu video ini di beranda YouTube ya, tolong di subscribe dulu biar gue nih makin semangat ngasih asupan horor sama kalian semua. Ya udah Bang, kayaknya nggak usah lama-lama lagi nih, langsung kita mulai aja nih ceritanya. Dulu tahun 2018 gue kerja di sebuah PT Bang. PT itu baru berdiri, belum ada
operator, belum ada orang kantor, masih polos lah, Pabrik nih masih berarti. pabrik ya. Nah itu yang kerja hanya tim-tim rombongan kita, akamsi lah jatuhnya gitu ya. Oh. Nah, jadi nih pabrik ini bergerak di bidang gula bang. Iya. Jadi ada gula tebu, ada gula kelapa, ya gula-gula merah lah Gula jatuhnya. gula Gula aren juga aren, ya berarti. iya. Oh, semua gula itu ada. Semua gula ada di situ bang. Kayak kedelai juga ada di situ. Nah waktu itu kita disuruh lembur nih sama mandor. Pir, lu lembur deh berdua buat nebang pohon di belakang. Gitu kan. Sampai jam berapa saya lembur? Paling sampai jam 8 lah gitu. Soalnya ada orang yang mau ini apa sih namanya? Audit buat besok gitu ke sini Tapi gitu kan. produksi udah berjalan. Belum Bang, belum berjalan. Belum berjalan. Heeh. Masih baru banget berarti itu. Masih baru banget Bang. Belum ada mesin, belum ada. Oh, mesin belum pada datang. Mesin juga belum ada gitu. Jadi Baru pabrik tok gitu. baru pabrik. Kita tuh ada yang tugasnya buat nanam di depan office gitu. Oh. Tugasnya ada yang ngambil tanah buat nguruk-nguruk yang masih kurang-kurang lah Bang di situ gitu jatuhnya. Jadi baru bangunannya aja. Baru bangunan Ya ampun. di situ. Nah, itu kita disuruh nebang pohon, Bang. Kebetulan itu emang hari Kamis. Malam Jumat itu kita dikasih cuman golok doang itu. Kita berdua sama teman nih. Lu berani nggak? Berani lah. Udah yuk. Akhirnya kita ke belakang Bang, ke belakang PT itu. Kita suruh nebang pohon pete. Itu mungkin kita lagi asik nebang kali ya, nggak tahu ajan apa nggak tahu kita denger ajan, tahu-tahu ada kakek Bang lewat Bang. Di situ teman nyenggol. Berhenti. Kenapa? Itu kakek siapa di belakang? Ngeliatin kita aja berdua. Pas saya lihat, paling kakek biasa. Pas saya sadar, lah kan kita kerja berdua doang di sini. Itu kakek siapa? Pas saya lihat ke belakang lagi, tahu-tahu udah nggak ada Bang kakek-kakeknya. Hilang. Iya, itu dia pakai belangkon, bajunya juga baju zaman dahulu Bang, pakai baju yang garis-garis coklat gitu, sama celana gantung hitam gitu. Akhirnya itu golok kita buang, udah kita ke depan Bang, akhirnya nggak jadi itu di bang pohon. Takutnya kenapa-napa kan, malah teman juga punya anak bayi, takut di rumah dia ngikut ke rumah kan bahaya juga gitu. Nah selang dari itu lambat laun datang tuh mesin ya kan segala macem ya kan, loker. Nah pas di loker tuh kita nata loker Bang, nata loker emang tuh ruangan ruang kosong awalnya ditata loker sama rombongan kita lah jatuhnya, taruhin loker gitu. Nah anak-anak udah pada istirahat di kantin, saya sendiri masih di loker Bang, soalnya masih ada kerjaan yang belum selesai lah jatuhnya gitu kan. Itu pas saya ngeliat ke loker perempuan, itu ada cewek Bang, Moni Belanda. Orangnya dibilang cantik ya, emang cantik lah kalau menurut saya ya. Putih, rambutnya ikel gitu, pakai topi jaring, pakai baju buat dress hitam. Tapi pas saya lihat kakinya tuh kaki kebalik Bang. Kaki kebalik. Jadi kalau kaki normal kan ke depan, dia ke belakang Bang. Kakinya. Muter gitu ya? Iya, kakinya muter. Dia senyum, saya senyum juga. Gitu. Jadi sama-sama saling ngelihat Bang. Saya natap dia natap saya. Gitu. Orang saya juga berkata, biarin lah, berkata asal jangan ganggu aja, jangan usil gitu. Napakin aja gitu. Pakai baju hitam ya? Baju hitam Bang. Dia melayang. Melayangnya ya lumayan lah, 2 jengkal lah. Oke. Gitu. Pas saya lihat kakinya, tahu-tahu kakinya kebalik ya, saya juga kaget juga Bang. Astagfirullah, saya langsung lari ke atas kantin, temen nanya, lu kenapa? Ada si Mona. Terus lu ngapa kabur? Iseng juga lah, namanya sendiri, saya gituin kan. Ya udah yuk, makan dulu deh, nanti kalau misalnya udah makan baru kita kerja lagi ke bawah, kata temen kan. Akhirnya kita makan bareng tuh sama anak-anak tuh di situ. Nah, jadi pas kayak kerja lagi ke bawah, itu udah nggak ada apa-apa Bang, udah hilang, alhamdulillah. Loker semua udah beres kerjaan kita nih Bang. Akhirnya besok lagi kita bersihin ke office. Nah, lari ke office depan lah jatuhnya gitu kan, buat ngerapin meja segala macam gitu kan, peralatan kantor lah jatuhnya. Nah gitu kerja dari jam 7 sampai jam 10 malam Bang. Karena kita ngejar target juga kan, karena besok mau peresmian gitu Bang, jadi kita ngejar target lah. Nih mesin udah jadi semua Bang nih, udah datang nih mesin nih diproduksi. Udah jadi segala macam, udah ditata segala macam, datang tuh karyawan dah, ya kan, perekrutan, peresmian segala macam. Nah kita tuh udah oper
ke bagian dalam produksi. Produksi nih. Nah di produksi itu lebih parah bang kejadiannya bang. Jadi kita tuh kan bagian kebersihan bang, cleaning jatuhnya lah ya. Kalau ada gula yang pada jatuh kita bersihin segala macam gitu kan. Nah itu kebetulan kita naruh alat kebersihannya itu di kayak janitor lah jatuhnya bang ya, kayak tempat base camp kita nongkrong lah, janitor jatuhnya gitu kan. Itu temen saya suruh ambil alat, kebetulan itu banyak gula, bongkaran gula bang, jadi banyak gula yang pada jatuh kan. Temen saya suruh ngambil, akhirnya saya nggak, akhirnya temen gak ada yang berani ngambil, saya ngambil bang ke janitor. Tahu-tahu itu alat terbang sendiri bang, jalan sendiri alatnya. Jadi saya ambil itu kayak saya main tarik-tarikan alat bang. Oke. Itu ternyata yang gangguin ya Mona bang, si Mona ini yang gangguin saya gitu. Yang infonya dari mana sih? Mona emang itu udah urban legend situ bang, yang berkata orang-orang asli itu juga tahu Mona itu siapa gitu di situ. Dia tuh bekas penunggu gudang kosong yang ini bang, yang sekarang dibangun pabrik itu, ya dia yang jaga gitu kan. Tapi dia nggak usil, cuma menampakin aja gitu, nampakin. Ya kalau udah biasa mah ya nggak, kayak kita mah udah biasa bang ditampakin sama dia ya biasa aja. Orang juga cantik juga gitu kan. Jadi itu kita kerja nih bareng-bareng nih. Itu kita dapat shift 3. Soalnya kita kerja itu 3 shift bang. Shift 1, shift 2, shift 3. Shift 3 itu masuk jam 10, pulang jam 6 pagi. Gini bang, jadi itu ada temen. Saya kerja bareng sama dia nih dari jam 10 sampai jam 1 kerja bareng ya kan. Namanya si Reja lah kalau di ini kan ya. Ya lu kerja bareng sama, jadi itu orang ini Reja ini nggak mau ngomong bang, diam aja, kerja aja. Ini kok orang kenapa diam aja gitu ya. Biasanya dia banyak omong nih anak ini. Pas saya istirahat, saya ke kantin, saya nanya sama teman yang lain dong, yang beda ini dong. Reja kemana? Lah pokoknya Reja gak masuk, gituin kan. Lah tadi Reja kerja bareng sama gua, gituin kan dari jam 10. Coba lu telepon Reja di mana? Saya telepon, diangkat sama dia bang. Ja, lu di mana? Lah gua di rumah. Lalu nggak kerja? Nah enggak, orang gua ketiduran katanya dari sore, baru bangun ini. Yang tadi kerja sama gua siapa? Dari situ bang, gua bilang, aduh, berarti gua kerja sama siapa tadi? Selama 4 jam gua bilang, dari jam 10 sampai jam 1. Gua rada bingung juga, lu pada bercanda kali. Seriusan dia nggak masuk, gituin kan. Tahu-taunya pas saya telepon ya benar, dia ada di rumah bang, baru bangun tidur. Aduh, itu bener-bener kejadiannya gimana, nggak masuk akal sih. Kalau bilang saya masuk akal sih. Tapi ya emang begitu kejadiannya. Karena kita habis kerja capek kali ya kan. Akhirnya saya sama teman-teman buat tidur nih, istirahat. Kan ada waktu 1 jam lah ya. Jadi tidur di mana? Tidur di office aja yuk depan gitu kan. Akhirnya saya tidur di office bang depan bang. Nah tidur itu posisinya tuh saya di atas meja bang tidurnya, yang lain pada di bawah. Emang saya lebih nyaman di atas meja gitu kan. Jadi yang lain pada di bawah saya di atas meja, ada yang tidur di bangku. Itu di posisinya di situ ada 4 orang bang. Jadi itu saya tidur emang pules juga ya, ibarat kata di sini kayak ke tangan bang, di dada. Tangan saya sadar gitu, ini tangan siapa? Kira saya tangan teman saya bangunin saya gitu. Pas saya pegang kok tangannya berbulu bang. Tangannya berbulu, bener-bener berbulu tangannya. Pas saya pegang, kok gede banget nih, kok tangannya berbulu. Lama-lama tangan ini ke atas bang, ngetek saya. Akhirnya saya teriak, saya teriak nggak bisa. Saya, wah bener-bener di situ udah pasrah banget bang. Itu tangan udah nyekel ke sini bang. Udah bener-bener nyekel ke sini. Untungnya kaki saya gebrak meja bang. Oke. Iya, saya itu udah semeja, kaki saya gebrak meja, refleks. Teman bangun dong dari bawah. Teman dibangun ngeliat saya, ngeliat genderuwo. Dia teman ngeliat, itu yang kayak genderuwo bang. Temen lihat? Iya. Wah, gila. Soalnya kan posisi saya di atas bang, teman pada di bawah. Saya gebrak, pas saya nggak bisa napas itu, saya gebrak meja, kaki saya, teman pada bangun. Itu saya ditarik bang, bangun. Saya ditarik, pokoknya ditarik lah. Pas saya sadar itu tangan itu udah nggak ada, hilang. Cabut kalau kata temennya, jalan. Kenapa?
Coba pas lihat di tempat terang itu ada bekasnya sini bang. Ih, Dulu bang, ada bekas itu. ada bekasnya bang. Merah bang. Itu benar-benar merah. Tapi teman-teman abang ngelihatnya waktu itu dia ini ngilangnya gimana? Yang gitu aja bang. Ngilang itu? Pas saya ditarik, saya ditarik, itu udah hilang aja, hilang. Saya dibangunin, udah kabur, cabut. Kalau kata dia, kenapa? Udah nih cabut gitu. Mungkin panik juga lah bang ya, namanya begitu kan ya. Akhirnya saya kabur, saya ke kantin lagi, buat ngopi dulu bang, buat nenangin diri lah jatuhnya gitu kan. Cerita tuh, lu habis ngapain sih katanya? Apes banget lu katanya gitu. Lah gua nggak ngapa-ngapain, gua gituin kan bang. Jadi itu selama 1 hari itu gue digangguin full penuh bang. Yang teman gue yang gak masuk itu, yang tahu-tahu nyerupain temen gue. Kacau, yang dalam keduanya, 1 hari ya? Yang keduanya itu yang tidur gue di iniin sama genderuwo itu. Lu bisa ngapain katanya? Gue ngapa-ngapain begitu kan. Akhirnya udah tuh mulai kerja lagi bang. Udah itu juga anak-anak pada kerja, gue nggak usah kerja deh, gue di kantin aja deh. Gue bilang gituin gue. Takutnya kenapa-napa lagi kan. Nah lanjut itu bang, pas besoknya lagi teman juga bang tidur, sama digangguin juga bang. Kalau dia lebih parah bang, dia tidur nih, jadi dia ngomong, gue mau tidur dulu situ sebentar ya, ntar kalau ada apa-apa lu bangunin gua gitu kan. Karena itu keadaannya jam 7 pagi bang. Jam 7 nih ya, udah mau masuk shift 1 berarti. Iya jam 7 pagi tidur dia tuh, orang malam nggak tidur kan, dia tidur di situ jam 7. Ntar kalau misalkan ini lu bangunin gua kalau mau pulang gitu. Ya udah, ntar gua bangunin. Nah ini bocah teriak bang di dalam bang, tolong. Nah ini bocah kenapa minta tolong? Ternyata itu tangannya udah ditarik kuntilanak bang. Saya masuk itu gede, bener-bener gede kuntilanaknya bang, tinggi, gede. Itu tangannya dia tuh udah dipegang bang, udah ditarik. Saya refleks dong narik kakinya dia. Jadi sih main tarik-tarikan bang. Oh ya ampun. Bener-bener main tarik-tarikan itu. Itu temen sampai baca semua ayat yang dia hafal dibaca itu nggak ngepek bang. Semua. Sampai itu saya manggil teman, saya teriak juga, bantuin. Itu nggak ada yang denger. Ternyata padahal tuh orang di depan banyak bang. Tapi nggak ada yang denger. Nggak ada yang denger sama sekali. Itu kayak di ruangan di mana ya? Iya beda kedap ya, kayak kedap suara iya, ya. Bang. Padahal tuh di depan pintu itu orang banyak, anak-anak saya. Tapi nggak ada yang dengar, saya minta tolong itu nggak ada yang dengar. Jadi dia tuh main tarik-tarikan bang. Oke, ketika abang main tarik-tarikan nih, itu si kuntilanaknya kelihatan apa enggak? Kelihatan bang. Kelihatan. Pada belakang, jadi ke belakang begini bang dia. Waduh. Jadi ya saya juga berani nggak berani ya. Gimana main nongin temen bang? Ibarat kata gitu kan, itu benar-benar saya minta tarikan, saya narik kakinya, dia narik tangannya. Saya ngiranya cuman tangan temen abang aja nih yang kayak ketarik, tapi enggak. Sosoknya nggak kelihatan. Sosoknya kelihatan bang. Ada ya? Kelihatan sosoknya bang, itu tinggi gede bang. Tinggi gede, sosoknya tinggi gede itu. Itu tingginya 2,5 meter sama 2 meter ada kali bang. Orang tinggi banget, benar-benar tinggi. Itu juga rambutnya juga, wah itu ngesernya udah sampai bawah. Itu madep belakang dia narik tangan udah begini-begini, kita narik kaki. Pas kita bilang Allah Akbar tuh udah tuh ketarik, udah buru-buru kita keluar bang. Di depan pintu bocah pada nanya, lu kenapa? Kayak capek banget. Lu pada bego, gua teriak-teriak lu nggak denger gitu. Lah kagak nggak denger apa-apa. Jadi di situ di depan ada 6 orang bang, nggak denger sama sekali bang. Yeah. Astagfirullahaladzim, itu kita udah keringat dingin deh bang, ibarat kata namanya shock juga ya. Temannya udah tarik juga kayak orang bingung, duh ini kok bisa begini katanya. Ya lu bisa ngapain? Ya lu kok keturunan lu kali, lu juga bisa ngapain? Jadi masalah-salahan bang di situ bang. Emang karena satu itu PT belum diselamatin, belum di ini kali ya, mungkin penunggu situ juga keganggu gitu kan. Awalnya kan cuma gudang bang, belum ada orang juga di situ, nggak banyak lah gitu kan. Karena mungkin banyak orang di situ, aktivitas situ, mungkin dia terganggu kali bang, apa gimana kali ya. Kan hari Minggu kita masuk nih, soalnya kita kan libur juga nggak tentu bang.
Ada yang hari Senin, ada yang Selasa, ada yang hari Rabu, itu jadi bagi-bagi hari libur lah Ya, bang. sip-sipan lah ya. Iya, soalnya emang namanya 3 shift ya, nggak tentu lah liburnya gitu kan. Ini udah berapa bulan kerja di situ bang? Total? Udah 6 bulanan ya. Udah 6 bulan. Oh. Berarti setelah yang kejadian kuntilanak ini agak aman nih berarti? Udah aman nih bang. Agak aman Udah ya? aman ya. Udah, soalnya udah rame kali ya di situ ya, udah produksi udah banyak juga orang gitu kan. Nah tapi ini hari Minggu kita kerja berdua bang, kebagian jatah berdua, 2 orang. Orang produksi libur lah, namanya saat hari Minggu itu ya kan, jadi yang kerja hanya anak-anak cleaning gitu kan. Kita kerja, saya di kantin nih bang, lagi ngopi. Teman saya suruh turun ke bawah, coba tuh cek produksi kotor apa enggak, saya gituin kan. Dicek sama teman tuh. Pas dicek dia ngomong, emang anak QC ada yang masuk ya? Lah, emang kenapa? Itu gue lihat di ruang produksi ada orang gitu kan, pakai baju QC. Ah ya bener loh, ayo coba cek berdua. Nah, akhirnya saya turun dong bang ke bawah produksi ya kan, buat mastiin emang kalau ada orang, bahwa ada orang apa enggak gitu. Pas saya turun, saya dekat, emang kalkulasi lampu mati bang, soalnya kan nggak produksi. Jadi lampu mati, lampu saya nyalain, ternyata bukannya karyawan bang, pocong bang, duduk di atas drum produksi di situ. Pas lampu saya nyalain, saya tegesin, astagfirullah. Akhirnya saya matiin lampu lagi, saya naik ke atas. Udah, nggak usah ke bawah-bawah, kita di atas aja. Soalnya udah nggak aman dari situ, udah ditongolin begitu bang. Kita juga mau kerja juga was-was gitu bang. Nggak tenang lah kalau kita kerja diganggu-ganggu begitu. Akhirnya saya sampai pagi tuh di kantin bang, nggak kerja. Udah saya ngopi aja bang di kantin dari jam 10 sampai jam 6 saya nggak kerja udah. Saya takut juga kan namanya berdua-duaan gitu kan. Di PT itu kan kita emang produksi gula. Jadi kan banyak supir masuk, barang-barang masuk kan ada supir truk juga tuh yang pembawaan gula masukkan ke dalam ya kan. Kebetulan tuh bongkar gula itu adanya di belakang bang. Di belakang itu, belakang PT itu ada danau. Ada danau bang, danau buat pembuangan limbah lah kalau kayak gitu ya kan. Ada danau, emang masih kayak kebun bang, belum, masih namanya PT baru, belum dirapihin kan, belakangnya masih berantakan. Iya. Itu supir tuh ngantar gula itu jam 10 malam bang. Gitu. Emang kita masih standby di loading dock itu waktu shift 3 itu udah standby di sono bang, di belakang. Ternyata supir ngomong sama saya, mas sini deh. Kenapa bang? Di belakang ada yang jual pecel lele ya. Di mana bang? Itu di situ, di belakang PT ini. Padahal itu danau bang, bukannya semak-semak kayak hutan gitu jatuhnya. Dia ngeliatnya itu ada yang jual pecel lele bang di situ. Terus saya tanya lagi, yang beli banyak bang? Banyak katanya orang yang beli di situ. Tadi yang ngeliat itu supir mekaniknya bang berdua. Saya tanya mekaniknya juga, bang mau bener? Iya bener katanya, tadi ramai di situ, ada yang beli pecel lele. Saya samperin lagi, ayo bang, coba bang, sono lagi. Saya bawa forklift dong, namanya ada forklift kan. Saya nyamperin sama supir, bareng-bareng, saya naik bareng-bareng, saya lihat emang nggak ada, itu danau. Supir tuh langsung kayak orang shock bang. Supirnya, mekaniknya, nggak berani, aturan di bongkaran selesai jam 1 itu nggak berani pulang. Itu pagi baru pulang bang. Nggak berani pulang dia bang, supir itu. Nah kejadian lagi nih supir juga nih bang. Jadi subuh-subuh nih, ada supir. Dia nanya gini, bang, kemarin saya beli nasi uduk bang, sama nenek di sini keliling. Neneknya kemana ya? Saya kaget tuh, lah, nenek nasi uduk. Abang belinya kapan? Tadi subuh bang, gitu kan. Cicinya gimana? Ya gitu, apa namanya, nenek bawa bakul, bawa tampah segala macam. Dia jualan nasi keliling di sini katanya. Orang saya beli kok, saya gituin. Abang duitnya dikembaliin nggak? Saya gituin. Kembaliin. Coba ada bang cek duit kembaliannya. Ternyata dikembaliin jadi daun bang. Itu dia nggak sadar bang. Padahal emang dalam area PT itu nggak ada yang jualan sebenarnya. Iya lah, nggak boleh juga ya. Nggak boleh juga. Di tempatnya. Iya, itu supir namanya supir baru juga bang. Dia nggak tahu gitu kan, nggak tahu denah wilayah PT itulah, gitu kan. Pas saya gituin, bang berarti abang tadi makan apaan bang? Saya gituin, saya ledekin. Lah nggak tahu makan apaan. Jadi itu saya ledekin bang. Tapi enak nggak bang?
enak. Dalam hati gue emang lo lapar kali ya, gituin kan. Itu jadi saya ngelawak juga bang depan dia biar nggak panik juga. Nggak ada bang, di sini nggak ada tukang nasi uduk yang dagang, apalagi nenek-nenek. Kalau mau makannya keluar, di luar PT, nggak ada beli di dalam. So tadi subuh saya beli bang, abang duitnya dikembaliin nggak? Dikembaliin jadi down itu bang. Dia shock juga di situ. Ini ada kejadian lagi bang. Ini yang kejadian yang paling heboh lah kalau gue bilang, yang paling ya fatal lah kalau gue katanya. Di tahun itu? Iya. Itu jadi ada satu orang kesurupan bang. Itu posisinya habis maghrib. Habis maghrib? Lagi shift 2 berarti? Lagi shift 2. Oke. Itu berawal dari satu orang kesurupan bang. Nah itu temen videoin ya kan. Ternyata yang di kamera itu bukan muka orang yang ini bang, tapi bukan nenek-nenek bang. Videonya udah jadi teman saya videoin iseng nih. Iya. Dia kesurupan. Itu di kamera bukan mukanya ini bang, orang ini bang, tapi mukanya nenek-nenek. Ada nggak videonya? Wah udah dihapus bang. Itu kemarin juga saya udah nanya sama teman saya, video masih ada nggak? Kalau masih ada sini gue minta. Udah dihapus, udah ganti HP. Itu padahal itu video itu bukan satu orang bang yang kesurupan, tapi banyak bang. Hampir keseluruhan, hampir semua. Kalau dijumlahin banyak, berkata merembet. Dari satu orang semuanya ngerembet kemana-mana. Berarti di lain produksi itu bro kesurupan semua? Iya bang. Tapi yang kebanyakan perempuan. Oh perempuan yang kebanyakan kesurupan? Yang perempuan itu kita sampai manggil ustadz dari luar bang buat bantuin apa sih namanya? Buat bantuin nanganin. Ini apa namanya? Yang orang kesurupan ini ustadz aja kewalahan bang. Soalnya yang kesurupan bukan satu orang, dua orang. Banyak itu. Itu dari maghrib aja tuh selesai saja jam 11 malam bang. Baru selesai semua. Dari maghrib sampai jam 11 malam baru selesai semua. Gila. Baru bersih semua. Soalnya yang banyak bang, bukannya satu orang, dua orang. Gitu. Jadi sini keluar, ntar masuk ke sini lagi. Ntar masuk ke sini lagi. Ya itu udah. Karena kalau kata ustadznya sih dia kayak keganggu bang, gitu. Padahal nggak ada penyebab apapun ya, cuman bilang keganggu aja. Keganggu, banyak aktivitas di sini katanya gitu. Padahal kan awalnya kan cuma gudang bang, mungkin dia ngerasa keganggu gitu kan. Udah gitu juga PT ini baru gitu bang, jadi belum selamatin juga begitu aja. Gitu, selamatan juga baru ala kadarnya. Iya gitu, belum diberkata kayak yang PT-PT lain lah ya, gitu bang. Abang di situ resign habis itu apa gimana? Habis itu saya minta pindah area bang, minta pindah pabrik bang, gitu. Habis itu abang pindah pabrik. Oke. Jadi untungnya sama atasan saya di ACC gitu. Saya jadi pindah cabang gitu ya? Jadi akhirnya saya pindah ke PT sebelah lah bang, jatuhnya gitu kan. Oh PT sebelah. Tapi lokasinya masih di situ? Lokasi sama, cuma beda gerbang. Oke. Gitu bang. Akhirnya saya minta pindah. Soal juga saya nggak kuat juga kan sama tekanan di situ bang, gitu. Kayak banyak kejadian yang nggak masuk akal lah kalau dibilang kalau itu sih. Iya. Nah ini yang si Mona ini bang, yang si Noni Belanda namanya Mona ya? Iya, yang kakinya muter ke belakang itu? Iya. Itu maksudnya emang urban legend di situ ya? Urban legend di situ bang. Itu ada ceritanya nggak bang kenapa dia bisa di situ? Jadi tuh dulu tuh emang itu di tempat pabrik kita kerja itu di pinggirnya tuh ada kali bang. Oke. Kali pohon bambu segala macam. Nah itu kali itu tuh bekas perang dulu bang. Oh iya. Perang yang zaman dulu ya. Zaman Belanda sama ini Indonesia di situ kan. Jadi mayat-mayat yang Belanda itu pada dibuang di situ semua bang. Gitu kan namanya Kali Merah. Nah, gitu. Jadi mungkin ya si Mona ini ya udah di situ udah lama juga kali bang, gimana gitu kan. Bahkan di ini jauh dari pabriknya ya. Iya. Itu di Babelan, yang di Babelan dekat pesantren Atakwa. Oh iya, Atakwa. Dekat Atakwa Pusat. Yang rel. Ada rel kan? Iya. Rel kereta buat yang batu bara dulu iya, tuh. itu ada bang. Itu ada rel itu dari zaman Belanda kan? Iya. Itu sekarang kan jadi kali kan? Jadi kali. Maksudnya kalau kalinya emang surut itu kelihatan relnya. Iya, emang zaman dulu kan perbatasannya kan emang dari situ bang, kali itu bang.
Iya. gitu. Yang kali apa sih namanya samping PT ini, jadi banyak mayat, banyak orang yang mati, orang Belanda yang mati itu dibuangnya ke situ semua, Oh. ke kali itu semua bang. Abang kan Akamsi dekat pabrik situ ya, tinggalnya dekat situ. Iya. Sudah lama? Udah lama bang, Dari lahir di situ? udah dari orok bang, Dari Orok di Iya. situ? Tadinya pabrik itu gudang kosong. udah kosong. Oke. Sebelum gudang kosong itu apa? Ya gudang, sebelumnya gudang kosong tuh PT tapi bangkrut. Oh, jadi abang lahir itu udah jadi bangunan kayak Udah gitu. jadi bangunan, tapi itu pohon beringin sawah bang dulu bang. Oh. Sawah. Jadi informasinya ada nggak dari orang tua abang itu tuh apa sebelum jadi gudang? Itu Kebun aja gitu apa gimana? sawah dulu, itu Oh, bekas sawah. kuburan massal kalau kata Hah? orang Kuburan dulu. massal? Kuburan massal itu ada di belakang situ bang, di belakang Ah. PT situ. Jadi kuburan massal itu satu lubang banyak orangnya banyak. Kuburan massal peristiwa kan? Yang peristiwa perang itu bang, peristiwa yang perang Belanda sama Indonesia itu yang di Oh, iya. Bekasi. Kan ada dulu kan ceritanya tuh yang Singa Karawang Bekasi. Oh iya, Singa Kerawang itu ya. Kan di situ perbatasannya kan pas kali itu bang. Iya, Bekasi lumayan nyimpen banyak cerita Sejarah. kelam ya, Iya. sejarah ya. Bahkan yang di Gedung Juang itu yang Iya. kepala sama badan dipisah itu, Iya bang, yang badannya di mana, kepalanya di mana itu Iya. ada kan ya. ada. Itu ya emang sih. Gua Urban akuin legend sih. Urban legend Bekasi tentang Belanda ini lumayan juga ya Lumayan ternyata banyak ya. bang. Ya. Tapi cerita dari pabrik ini, dari teman-teman yang diproduksi lain nggak ada cerita bang? Kalau itu banyak bang, Banyak. banyak. Ada nggak satu yang paling serem gitu menurut abang? Di satu yang paling serem. Dari Ya. teman yang diproduksi. Jadi ada nih. Jadi dia tuh dia teknisi bang ya, Oke, engineer lah ya. engineering. Dia kebetulan disuruh apa sih ngelas di daerah atas lah, ruangan atas gitu ya. Oke. Itu keadaannya jam 8 pagi. Dia lagi ngelas, itu ada sepatu pantopel bang, jalan. Ah. Kan dia jongkok nih, sepatu pantopel jalan nih. Dia ngeliatin dari bawah. Pas dia ngeliat ke atas itu, palanya nggak ada bang. Itu pingsan bang orangnya. Iya dong, shock. Iya, itu bener-bener yang paling ngeri yang itu doang. Yang itu orangnya sampai bener-bener pingsan. Iya Itu sih. ketawa-ketawanya jam 10 bang. Ini si teknisinya ngomong sendiri sama bang cerita. Iya, Cerita ya, mana kan orang dicari-cari kok teknis ini kok orang gak turun-turun dari atas gitu kan. lagi Lah, ngelas ya. iya, Keluar, lah, akhirnya kita keluar. ke atas bareng-bareng, tau-tau dia udah pingsan. Iya. Pas dia sadar saya tanya, bang, lu kenapa? Gua nggak mau katanya ngelas di sini lagi, gitu kan. Emang kenapa? Gue lagi ngelas awalnya tuh sepatu pantopel, sepatu orang kantor gimana sih bang jalan? Ya, kalau kata dia mah orang HRD, orang kantor gitu bang, mantau kali ya. Pas pakai celana rapi bang, baju jas rapi. Pas dia ke atas gak ada kepalanya bang. Itu yang bikin dia pingsan di situ bang. Oke, sampai sekarang pabriknya masih berjalan ya. Masih sih, temen sih masih kerja. Temen masih kerja di sana. Tadi saya ajakin, ayo anterin gua ke mana? Ke Launching Misteri. Cerita lu ya? Iya. Mau nanya? Iya. Ah, gua skip 2 katanya. Tadi orang bisa ajak kesini bang, yang tarik itu bang anaknya. Oh itu yang ditarik-tarik. Iya. Terus mau ajak kesini, dia sip 2. Kalau enggak, tadi dia udah kesini bareng sama saya. Nanti ajak lagi bang, siapa tahu dia banyak cerita juga kan. Banyak bang dia bang, lebih banyak dia. Dari ceritanya dia ini apa bang yang abang ingat selain yang ditarik-tarik tadi yang abang ceritain? Yang paling ingat dia lagi mau beli makan ke depan bang, sendiri. Oke. Emang itu dia katanya, gue mau beli makan sendiri. Emang situasi lagi hujan bang, hujan gerimis gitu kan. Dia jalan sendiri. Kebetulan itu di samping lorongnya itu kan ada pohon bambu bang. Nah di situ dia ditawain sama Mona bang, ditawain sama Mona, dikejar sama Mona bang. Mona terbang, dia lari. Itu jahil pas nyampe depan gerbang dia ngomong security, bang anterin gua ke dalam. Kenapa? Gua bisa kejar Mona. Oh kata dia gitu. Dianterin. Dari di kantin cerita dong dia. Parah katanya. Kenapa? Mona gak ngejar gua. Suka kali malu. Saya gituin bang, saya ledekin kan. Suka kali malu Mona. Tai katanya. Malah terbang kencang banget lagi katanya. Dia terbang bang, atau kata teman saya itu tidak terbang. Dia emang tempat saya lari dia terbang. Itu si Mona ini, Monanya gitu. Terbang sih ya, orang kakinya muter ke belakang. Kakinya muter ke belakang Ya, bang, terbang gitu.
Terus kalau yang sosok kuntilanak, pocong, dan yang gundurwo yang nyekek abang itu ya emang penghuni situ aja ya, nggak ada Emang- cerita apa-apa ya. emang ibarat kata penunggunya Iya, lah situ penunggu kan. lokal lah ya. Iya, ibarat kata Beda. akamsi lah, akamsi situ lah, Setan akamsi lah ya. Iya. Kalau Mona kan pendatang nih. pendatang jatuhnya. Iya. Tapi yang paling ini sih yang Mona lah, yang paling eksis lah kalau dibilang gitu. Beda genre ya, tapi Iya, yang paling eksis di segala di situ mah Mona aja udah. mudah-mudahan nanti temennya abang siapa namanya? Yang Bang tadi ditarik. Pajar. Bang Pajar bisa datang sini dan menceritakan versinya dia sendiri ya. Oke bang, ya buat sahabat lonceng nih, yang udah nonton videonya dari awal sampai habis, gimana pendapat kalian tulis di kolom komentar ya. Dan bagi yang pengen nanya-nanya, langsung ke Bang Firman nih, bisa banget bang ya, boleh langsung nanya-nanya. Boleh bang. Terus kemana bang? Ke Instagram atau kemana? Ke IG aja. Ke IG-nya di mana? Firmansyah 02. Firmansyah 02, nanti linknya bakal gue taruh di deskripsi. Dan buat kalian nih yang ingin jadi narasumber sama seperti Bang Firman ini, datang langsung ke Studio Lonceng Misteri. Caranya gampang, kalian bisa langsung mampir ke Instagram kita di @loncengmisteri, bisa langsung klik aja tuh link yang ada di bio-nya ya, jadi nggak usah DM lagi, tinggal klik aja. Oke, dan akhir kata gue Gilang Aditya izin pamit, Bang Firman juga izin pamit, bye bye.